Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi dengan saya Ladianti Arfiani dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke. Pemirsa, kita awali informasi pertama. Usai menutup keseluruhan rangkaian KTT G20 di Nusa Dua Bali, Presiden Joko Widodo dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan bilateral, di mana kedua pimpinan negara tersebut melakukan penandatanganan 5 dokumen kerjasama dalam sejumlah bidang. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping di Hotel The Apurva Kempinski, Nusa Dua Bali pada Rabu 16 November 2022. Kedua pemimpin negara tersebut menyaksikan penandatanganan 5 dokumen kerjasama yang telah disepakati kedua negara dalam sejumlah bidang. Kelima dokumen tersebut yakni pertama, rencana aksi kerjasama promosi bersama dalam kerangka kerja Poros Maritim Dunia dan Belt and Road Initiative. Kedua, nota kesepahaman atau MOU pada pembangunan bersama Pusat Konservasi, Riset dan Inovasi Tanaman Obat Indonesia-Tiongkok. Ketiga, MOU tentang pelatihan kejuruan sektor industri. Keempat, nota kesepahaman peningkatan kerjasama ekonomi digital. Dan kelima, yakni persetujuan perluasan dan pendalaman kerjasama bilateral ekonomi dan perdagangan lebih lanjut. Selain itu, Presiden Xi Jinping mengapresiasi rangkaian pertemuan G20 di bawah presidensi Indonesia yang dapat mendorong ekonomi global. 同总统先生深入进行战略沟通，共商双边关系发展大计，共同擘画中印尼命运共同体蓝图，希望中印尼携手实现两国各自的100年奋斗目标。 Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping menyaksikan secara langsung uji coba operasi kereta api cepat rute Jakarta-Bandung. Presiden Jokowi menyampaikan harapannya agar kereta cepat Jakarta-Bandung dapat beroperasi pada bulan Juni tahun 2023. Tadi kita juga telah melihat penyelesaian proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Dan saya optimis kereta cepat ini dapat beroperasi di bulan Juni 2023. Informasi selanjutnya, keketuaan G20 merupakan peluang bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinannya di dunia. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyatakan, kesuksesan KTT G20 dapat diukur melalui 2 hal penting. Kesuksesan Indonesia menjadi tuan rumah presidensi G20 di tengah tantangan global saat ini menunjukkan kemampuan dan posisi Indonesia di mata dunia. Tidak hanya pada bidang perekonomian saja, dampak besar yang dirasakan langsung oleh Indonesia, yakni meningkatnya kepercayaan dari setiap negara terhadap posisi tawar Indonesia di forum global. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menjelaskan, kesuksesan KTT G20 dapat diukur melalui 2 hal. Pertama, tingkat kehadiran para pemimpin negara anggota G20 dalam presidensi Indonesia sangatlah tinggi. Kedua, dihasilkannya sebuah dokumen konkret deliverables yang berakhir dengan Leaders Declaration. Sekali, di situ ada trust. Dan kenapa trust ini ada? Ini merupakan sebuah investasi yang panjang sekali. Kan kita percaya satu sama lain kan nggak bisa begitu ketemu kita percaya. Jadi proses, kemudian oh ya ini orang bisa dipercaya, ini partner yang bisa dipercaya, ini negara yang dipercaya, dan disinilah kita kemudian berusaha untuk memaksimalkan, mengoptimalkan semua aset diplomasi yang kita bangun puluhan tahun. Di saat kita menjalankan presidensi, situasinya sangat sulit, maka semua aset diplomasi kita pergunakan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan penyelenggaraan KTT G20 di Bali memberi dampak positif bagi sektor pariwisata dan UMKM. Hal ini terbukti dengan meningkatnya permintaan UMKM di Bali 2 hingga 3 kali lipat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyebutkan konferensi tingkat tinggi G20 yang dilaksanakan di Bali memberikan dampak besar terhadap UMKM yang ada di Bali. Angka tersebut didapat dari pertemuan antara pelaku UMKM dengan Menparekraf pada Selasa 16 November 2022. Rata-rata pelaku UMKM di Bali mengalami peningkatan permintaan 2 hingga 3 kali lipat.
Sedangkan untuk lokasi UMKM yang paling banyak mengalami peningkatan omset yakni di sekitar Bandara Ngurah Rai Bali. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan lebih dari 30.000 lapangan kerja yang tercipta dari adanya pelaksanaan KTT G20 termasuk dalam bidang UMKM. Kemenparekraf nantinya juga akan mendata secara keseluruhan terkait dengan dampak KTT G20 terhadap UMKM yang ada di Bali. Kami juga masih anekdotal, tapi ada beberapa percakapan kami dengan para pelaku UMKM rata-rata mengalami peningkatan permintaan 2-3 kali lipat. Malah ada pengusaha kuliner yang membuka restoran baru dalam 2 bulan dan sudah mendapatkan peningkatan omset yang sangat signifikan. Jadi hampir 2 kali lipat peningkatannya, dan lokasinya itu strategis di dekat bandara. Nah, ini akan kita harapkan terus mendukung pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, terutama UMKM dan penciptaan lapangan kerja di Bali dan daerah lain yang mendapatkan limpahan dari perhelatan G20 ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan hadirnya Pandemi Fund dapat memberikan pembiayaan untuk kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap pandemi yang akan datang. Di mana menurutnya kerjasama antara keuangan dan kesehatan setiap negara itu penting untuk mempersiapkan keadaan bencana non-alam seperti pandemi COVID-19. Sesuai tema presidensi G20 Indonesia Recover Together, Recover Stronger, Indonesia mengajak dunia untuk bahu-membahu dan saling mendukung untuk pulih bersama dari pandemi. Pada KTT G20 tahun ini, Indonesia berhasil mendorong terbentuknya Pandemic Fund yang akan memberikan pembiayaan bagi negara yang membutuhkan dalam proses pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap krisis kesehatan global di masa yang akan datang. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa Pandemic Fund ini diharapkan bisa mengulang keberhasilan dari World Bank dan International Monetary Fund yang didirikan oleh para pemimpin dunia pada tahun 1944 untuk mengatasi krisis global pasca Perang Dunia Kedua. Menkes juga menyampaikan bahwa Pandemic Fund merupakan kemajuan besar dari prioritas presidensi G20 dalam bidang kesehatan di tahun ini dan berhasil mendapat persetujuan dari semua negara serta lembaga yang terkait. Mekanisme dari Pandemic Fund akan diatur oleh Badan Kerjasama Global Access to COVID-19 Tools, Accelerator atau ACT yang dibentuk oleh WHO semenjak pandemi dimulai, yang akan mengintegrasikan kolaborasi berbagai pihak terkait distribusi dari alat diagnostik, obat-obatan, dan vaksin. Saya percaya bahwa Pandemic Fund ini akan mengulang keberhasilan World Bank dan International Monetary Fund yang dibikin oleh pimpinan-pimpinan dunia tahun 1944 di Bretton Woods. Ini akan terjadi lagi di Bali. Nantinya pasti Pandemic Fund ini akan menjadi pilar utama dari Global Health Architecture, arsitektur kesehatan global, dan mereka bukan hanya akan membantu kita mengatasi krisis pandemi tahun ini, tapi juga akan bisa membantu umat manusia dan dunia mengatasi krisis-krisis kesehatan global. Nomor 1 adalah the uses of fund, itu pandemic fund, sudah selesai. Dan ini setuju semua negara, gitu kan? Nggak mudah tuh dapat semua negara setuju dan udah langsung jalan. Jadi kalau orang bilang ngomong mengenai komunike, ngomong apa? Oh, kita bukan hanya komunike, kita udah jalan, udah jadi, udah bukti semuanya setuju gitu ya. Despite ada isu geopolitis yang sangat berat. Yang nomor 2, kita juga setuju bahwa uses of fund-nya itu nanti mekanismenya seperti apa. Kita udah setuju, kita mau pakai yang udah jalan aja kemarin, nggak usah reinvent the wheel. Ada namanya tuh Access to COVID Tools Accelerator, ACT-A. Itu dulu udah dibikin oleh WHO dan teman-teman, cuma sifatnya informal kayak paguyuban nih. Nah sekarang kita mau formalize, itu di level dunia, itu udah setuju. Sektor perekonomian di Bali melonjak signifikan pada perhelatan puncak konferensi tingkat tinggi G20. Tidak hanya menggeliat pada pariwisata dan UMKM, penyedia jasa rental juga mengalami kenaikan omset. Perusahaan patungan PT Goto Gojek, Tokopedia, dan Elektrum meluncurkan shuttle motor listrik di kawasan pariwisata ITDC Nusa Dua Bali sebagai bentuk dukungan pelaksanaan KTT G20.
Layanan tersebut dapat digunakan oleh para peserta KTT G20 secara gratis sebagai moda transportasi umum di wilayah konferensi. Terdapat 11 titik shelter kendaraan listrik yang terdiri dari 6 titik drop-off dan 5 titik shuttle. Perusahaan Gojek pun telah menyediakan 75 mitra driver yang telah dilatih melayani peserta KTT G20 dari berbagai negara. Beberapa driver mengaku senang dan bangga dapat berpartisipasi dalam acara 20 tahun sekali ini. Pengalamannya sangat seru ya, dan bagi para driver juga ada kepuasan tersendiri gitu. Bangga, terus jarang-jarang juga event G20 ini nanti kita dapat lagi atau enggak gitu. Kalau saya senangnya itu bisa lihat, walaupun tidak secara langsung ya, presiden mobilnya aja sudah senang sekali. Terus lihat pampresnya, polisinya gitu, mobil-mobil negara itu udah senang sekali. Tak hanya memberi pengalaman bagi driver, sejumlah jurnalis asing mengaku kendaraan listrik adalah ide yang baik untuk mengurangi emisi karbon yang terjadi saat ini. I think it's a very good idea because, of course, this is a big meeting. There are many planes coming here. There are many cars, and I think we need the electric car because they don't make pollution. So it's a great idea to keep the beautiful environment of Bali. It's great fun. It's good. It's a good opportunity. I live in Bangkok, and we definitely need those there because like the combustible engines are smelly and dirty and everything. This is very good. It's a good ride. The first time I rode an electric bike, I know electric cars, but the bike was it's not such a big difference. The acceleration is quite fast, as in cars as well, but it was fun to ride. Pemirsa, setelah jeda ikan berikut, kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.